Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini kita mulai pada materi yaitu peradilan dalam Islam, yang mana materi ini adalah materi terakhir untuk di kelas 11 semester ganjil. Anak-anakku sekalian, apa itu peradilan? Peradilan itu dari bahasa Arab qadha, ya, qadha, yang berarti memutuskan atau memberi keputusan atau menyelesaikan, qadha, ya. Kalau kamu belajar akidah ada qadha dan qadar. Qadha itu adalah keputusan Allah. Maka ingat-ingat saja itu, kalau kamu dengar kata qadha itu peradilan, ya, menurut bahasa itu. Jadi kalau qadha dan qadar itu adalah keputusan Allah. Kalau dalam konteks peradilan, menurut bahasa qadha itu memutuskan atau memberi keputusan atau menyelesaikan. Menurut istilah, qadha itu suatu lembaga pemerintah atau negara yang ditugaskan menyelesaikan atau menetapkan keputusan perkara dengan adil berdasarkan hukum yang berlaku. Itu qadha. Jadi peradilan itu adalah suatu lembaga pemerintah atau negara yang ditugaskan untuk menyelesaikan atau menetapkan keputusan perkara dengan adil berdasarkan hukum yang berlaku. Zaman Nabi ada nggak peradilan? Ada. Zaman Nabi itu ada peradilan, tetapi peradilannya tidak seperti sekarang, ada kantornya, ada ininya, tidak. Zaman Nabi itu ketika Nabi memutuskan, yaitu di masjid. Siapa qadhinya? Siapa hakimnya? Hakimnya adalah Rasulullah SAW. Maka jadi kalau peradilan itu bukan hanya sekarang saja, tetapi peradilan itu sudah jauh-jauh hari memang ada peradilan. Ya, ketika zaman Nabi sudah ada, ketika zaman Nabi Adam pun sudah ada, tetapi langsung peradilannya yang jadi qadhinya, jadi penentu keputusannya adalah Allah langsung. Tetapi ketika zaman Nabi Muhammad, Rasulullah adalah seorang qadhi, seorang presiden, beliau juga seorang imam, ya, seorang pemimpin negara juga, seorang ulama juga, arti tempat bertanya orang masalah agama. Beliau juga seorang qadhi atau seorang hakim. Apa sih fungsi peradilan? Fungsi peradilan itu yang pertama menciptakan ketertiban, ketentraman masyarakat. Bayangkan kalau tidak ada peradilan, seperti apa negara kita, atau seperti apa sebuah masyarakat kalau tidak ada peradilan. Karena nanti sistemnya seperti hutan, ya, semuanya mau menang sendiri, semuanya ingin dituruti segala keinginannya. Maka ketika adanya peradilan, fungsinya itu menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat. Andai semua keinginan orang lain semua ingin dituruti keinginannya, maka akan kacau balau masyarakat. Yang berikutnya adalah mewujudkan keadilan yang menyeluruh bagi seluruh lapisan masyarakat. Itu adanya tujuan atau fungsinya peradilan itu mewujudkan keadilan. Jadi kalau ada peradilan tidak adil, berarti dia menyalahi fungsi dari peradilan. Jadi sekarang rada-rada susah ya nak mencari keadilan. Walau sudah di pengadilan atau di peradilan juga tetap saja, karena di sana sekarang orientasinya adalah uang. Sebenarnya menurut agama kita, menurut Islam itu tidak boleh. Nanti kita bahas hakim, ya, macam-macam hakim. Kalau hakim menerima sogok atau suap, maka hakim itu adanya di neraka tempatnya, bukan di surga. Kemudian fungsi berikutnya itu melindungi jiwa, harta, kehormatan masyarakat. Ketika orang membunuh orang lain, kemudian tidak ada peradilan, maka banyak orang yang akan mudah-mudahnya orang membunuh orang lain. Ketika orang lain merampok atau merampas harta orang lain, ketika tidak ada peradilan, maka akan jadi kacau, karena semua orang bisa merampas sesuai dengan keinginannya, bisa mengambil milik orang lain tanpa dihukum. Tapi ketika ada peradilan, siapa yang mengambil milik orang lain maka dia dihukum, siapa yang membunuh orang lain maka dia dihukum. Itu adanya peradilan. Kemudian mengaplikasikan nilai-nilai amar ma'ruf nahi mungkar dengan menyampaikan hak kepada siapapun yang berhak menerimanya dan menghalangi orang zalim dari tindak aniaya yang akan mereka lakukan. Jadi kalau ada peradilan, yang benar itu diputuskan benar, yang salah diputuskan salah. Kalau ada hakim yang salah diputuskan jadi benar, itu zalim, ya, itu zalim. Berarti dia tidak menunaikan kewajibannya atau menunaikan amanahnya dengan baik, gitu ya. Dia diberikan amanah menjadi seorang hakim, dia harus memutuskan yang benar jadi benar, yang salah jadi salah. Kemudian
hikmahnya ada peradilan. Pastinya karena ada peradilan, masyarakatnya yang bersih, karena setiap orang terlindungi haknya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang kedua, terciptanya aparatur pemerintahan yang bersih, berwibawa, karena masyarakat telah menjelma menjadi masyarakat yang bersih. Berikutnya, mewujudkan ketentraman, pasti kedamaian, keamanan, keadilan bagi seluruh rakyat. Dapat mewujudkan suasana yang mendorong untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah bagi semua pihak. Ya, bayangkan nak, kalau kita hidup di negara yang tidak ada peradilan, hukum rimba atau hukum hutannya akan berlaku. Siapa yang kuat dia yang menang, yang lemah itu yang kalah. Tapi kan yang kuat belum tentu benar, ya, maka akan kacau balau. Kita pun akan beribadah tidak akan tenang karena suasana di sekeliling kita berantakan, suasana di sekeliling kita kacau, suasana di sekeliling kita tidak aman, tidak damai. Maka kita pun untuk meningkatkan ketakwaannya pasti akan sulit menunaikan. Contoh, kita mau sholat, negaranya lagi perang, nggak akan bisa sholatnya dengan tenang. Contoh, kita mau ibadah, mau sholat atau mau pergi ke masjid, sementara tetangga kanan kirinya sedang berantem dan berantem hebat, bawa parang, bawa segala macam, pasti kita juga tidak akan tenang menunaikan ibadahnya. Nah, yang berikutnya ada hakim. Kalau kita bicara tentang peradilan, maka tidak akan kita lepas daripada hakim. Hakim ini penentu di peradilan. Hakim ini pemutus di peradilan. Jikalau seorang hakim ini tidak bisa memutuskan dengan adil dan benar, maka kalau menurut Islam ganjarannya hanya satu, neraka. Tetapi kalau menurut duniawi, dia akan bebas, dia akan berkeliaran, tetapi Allah tidak akan pernah diam. Siapa itu hakim? Hakim adalah orang yang diangkat pemerintah untuk menyelesaikan persengketaan dan memutuskan hukum suatu perkara dengan adil. Itu hakim. Jadi hakim adalah orang yang diangkat pemerintah untuk menyelesaikan persengketaan. Jadi bukannya dia menambah masalah, tetapi dia menyelesaikan persengketaan dan memutuskan hukum secara adil. Itu hakim. Kemudian syaratnya untuk menjadi hakim itu apa? Wah, kalau di Islam syarat untuk menjadi hakim itu sangat panjang, ya, sangat banyak. Tidak dengan mudah untuk menjadi hakim, karena hakim ini adalah penentu atau pemutus suatu perkara. Jikalau dia salah memutuskan suatu perkara, maka kalau di dalam Islam nasib orang atau hidupnya orang bakalan terancam. Contoh, seorang hakim memutuskan hukuman kisos bagi pembunuh. Ternyata yang dihukum oleh hakim tersebut tidak bersalah, yang salah malah masih keliaran. Hakim berarti telah menghilangkan nyawa orang yang tidak bersalah. Maka berat untuk menjadi seorang hakim di dalam Islam. Yang pertama, syaratnya ya adalah harus Islam, pasti. Kemudian balik, berakal, kemudian merdeka, itu pasti. Balik, berakal, merdeka. Tidak mungkin ada seorang hakim anak kecil, tidak mungkin ada seorang hakim orang gila atau seorang budak, nggak boleh. Seorang budak tidak boleh menjadi hakim. Kemudian yang berikutnya, sehat jasmani dan rohani, itu harus. Seorang hakim harus dalam kondisi yang prima, tidak boleh dalam kondisi sakit, mau lahirnya atau badannya maupun batiniahnya, hatinya. Itu jadi seorang hakim itu harus benar-benar ketika dia memutuskan dalam kondisi yang prima, yang benar-benar sehat. Kemudian dia harus berlaku adil. Ini yang paling inti. Hakim itu harus adil. Apa itu adil? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya, jadi kalau ada hakim tidak menempatkan yang salah itu pada tempatnya yang salah, maka dia bukanlah seorang hakim karena dia tidak bisa berlaku adil. Kemudian laki-laki, Bu, nggak boleh hakim perempuan. Nanti kita bicara di pembahasan yang di akhir, bolehkah hakim seorang perempuan? Nanti kita lihat. Ada beberapa ulama yang membolehkan, ada beberapa ulama yang tidak membolehkan. Itu seorang hakim. Kemudian berikutnya, syarat berikutnya memahami hukum dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini intinya. Hakim di dalam Islam harus memahami Al-Quran dan As-Sunnah, karena Al-Quran dan As-Sunnah adalah sumber hukumnya. Sedangkan berbeda di dalam hukum negara kita. Kalau di hukum hakim di negara kita harus memahami Undang-Undang 45, kemudian Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Hukum Perdata. Kemudian memahami ijma ulama serta perbedaan tradisi umat, itu hakim di dalam Islam. Kemudian memahami bahasa Arab dengan baik, karena untuk berbagai perangkat yang dibutuhkan semua mayoritas berbahasa Arab. Kemudian mampu beristihad dengan menguasai metode istihad, karena tidak diperbolehkan baginya taklid. Apa itu istihad? Jadi seorang hakim itu harus bisa menemukan
ya sebuah hukum, maka dia harus beristihad. Beristihad itu artinya mencari hukum. Jadi